Ternyata tidak hanya Kapten Narumi saja yang menyerang Gyukaiju. Kafka juga mencoba menyerang Gyukaiju dari depan secara bersamaan. Belum sempat mengeluarkan semburan energinya, akhirnya Gyukaiju memutuskan untuk membatalkan semburannya dan lebih memilih untuk menangkis kedua serangan tersebut menggunakan kedua tangannya. Di sisi lain, Kikoru malah diam membatu melihat pertarungan sengit mereka bertiga. Jual beli serangan terjadi di antara mereka. Walaupun Kafka dan Kapten Narumi sudah mengkeroyok Gyukaiju secara bersamaan, akan tetapi mereka berdua masih terlihat kewalahan. Ketika Gyukaiju berniat kabur lagi, Kapten Narumi tidak mau membiarkannya dan berhasil memotong tangan kanan Gyukaiju menggunakan kemampuan matanya. Belum sempat beregenerasi, Kafka alias Hakaiju langsung memukul perut Gyukaiju. Baik Kafka maupun Kapten Narumi, keduanya tidak ingin membiarkan Gyukaiju kabur. Karena kemampuan regenerasinya dihambat Hakaiju, tanda-tanda penolakan tubuh Gyukaiju mulai lebih cepat terlihat. Sambil menerima beberapa pukulan Hakaiju, Gyukaiju berpikiran bahwa Hakaiju lah yang akan menjadi penghalang terakhirnya. Sayangnya untuk kali ini mereka berdua tidak sanggup untuk menghentikan Gyukaiju. Gyukaiju langsung mengeluarkan sayapnya dan menghempaskan bebatuan yang ada di sana. Dia langsung terbang ke atas dan menjatuhkan kakinya untuk dijadikan klon baru. Gyukaiju yang berada di bawah berusaha mengeluarkan semburan energinya ke arah Kikoru dan operator yang masih tergeletak di sana. Gyukaiju yang sedang terbang akhirnya meninggalkan mereka semua sambil mengatakan bahwa manusia itu sungguh makhluk yang aneh. Kau tak sanggup meninggalkan seseorang di hadapanmu. Selamat tinggal Hakaiju. Lain kali ketika aku bergerak, itu adalah saat dimana era para kaiju dimulai. Wanjai. Setelah berhasil menyelamatkan Kikoru, Kafka melihat ke atas langit dan tidak ada apa-apa di sana. Sang Gyukaiju telah berhasil lolos. Kafka dan Kapten Narumi berdiri dan merenung di tengah-tengah lapangan pertarungan yang sudah porak-poranda. Saking kesalnya, Kafka berteriak sial dengan begitu keras. Kapten Narumi pun hanya bisa tertunduk diam. Mereka semua terlihat sedih dengan kaburnya Gyukaiju yang membawa wujud Komandan Isao. 2 hari kemudian, berita tentang gugurnya Komandan Isao dalam pertempuran melawan Kaiju telah tersebar. Semua orang terlihat kaget karena selama 30 tahun Isao Shinomiya telah menjadi pilar utama pemusnahan Kaiju di Jepang. Kematiannya telah membawa duka dan dampak yang mendalam bukan hanya pada publik namun juga bagi pasukan pertahanan. Di markas pantai Ariake, unit 1 terlihat sedang melakukan perpisahan untuk kepergian Komandan Isao. Suara tembakan menandakan penghormatan semua pasukan kepada Komandan Isao. Tidak hanya unit 1, unit yang lain juga melakukan hal yang sama. Seperti unit 3 di Tachikawa, unit 4 di Matsumoto tempat Iharu dan Ichikawa dipindahkan, unit 2 di Kanazawa tempat Aoi dan Izumo dipindahkan. Semua melakukan penghormatan dan perpisahan untuk kepergian Komandan Isao. Sedangkan di ruang komandan, terlihat Kikoru yang tidak kuasa menahan kesedihannya. Dia tidak menghadiri upacara dan malah menangis di atas meja ayahnya itu. Ah, kok sad banget gini guys. Beberapa waktu kemudian Narumi muncul dan berkata kepada Kikoru seperti ini. Kau yakin tak mau datang memberinya salam perpisahan? Sambil masih menangis, Kikoru menjawab seperti ini. Aku tak bisa apa-apa. Aku tak sempat karena aku terlalu lamban. Aku tak bisa menyelamatkannya karena aku lemah.
Akibat salahku, Kyukaiju melarikan diri. Baru akan menghibur Kikoru, Narumi malah dikejutkan oleh Kikoru yang tiba-tiba berdiri dan berkata seperti ini. Aku ingin menjadi kuat. Papa mungkin saja masih terjebak dalam Kyukaiju. Aku akan bergabung untuk Papa hanya setelah kita pasukan pertahanan mengalahkan Kyukaiju. Ah, keren banget kau Kikoru, bisa langsung bangkit di situasi kayak gini. Kayaknya aku perlu mencontoh Kikoru deh guys. Setelah itu Kikoru meminta maaf karena merasa sikapnya yang tadi kurang sopan. Dia rela menerima hukuman karena absen tanpa. Belum menyelesaikan kata-katanya, Narumi langsung mengatakan seperti ini. Sebelum kita bertemu dengan kaiju itu lagi, aku akan membuatmu jadi yang terkuat setelah diriku. Aku akan berikan latihan yang diberikan Pak Isao padaku kepadamu. Kau harus selalu hadir dan tunjukkan hasil kepadaku. Kalau bisa, aku akan menghapus hukuman atas ketidakhadiranmu di upacara itu. Dengan lantang dan air mata yang masih mengalir, Kikoru menjawab dengan siap, Pak. Ternyata di balik pintu ada Kafka yang menguping pembicaraan mereka berdua. Di sini kita juga dilihatkan tangan Kafka yang masih menjadi kaiju sebagian. Apakah Kafka akan perlahan kehilangan wujud manusianya guys? Yang jelas, Kafka bertekad akan menghajar habis-habisan kaiju brengsek itu. Chapter kali ini diawali dengan pembersihan bangkai kaiju semut bekas pertarungan sebelumnya. Para petugas pembersih di sana membicarakan bagaimana nasib mereka setelah tewasnya Isao Shinomiya. Di mana kita tahu sendiri bahwa Isao Shinomiya dikenal sebagai prajurit terkuat. Bahkan dikatakan di sini bahwa banyak orang mulai bersiap mengungsi ke luar negeri untuk mengantisipasi bencana kaiju. Tapi Tokusan dengan tegas mengatakan seperti ini. Dasar bodoh, siapa yang nanti akan membereskan bangkai Kyukaiju setelah dia dihabisi pasukan pertahanan? Walaupun tersirat, kita bisa menyimpulkan bahwa Tokusan ini percaya bahwa pasukan pertahanan dapat mengalahkan Kyukaiju. Pindah ke pangkalan Ariake Rinkai. Di sana terlihat dua perempuan yang sedang bertarung. Mereka adalah Kikoru dan juga Shinonome. Sepertinya mereka berdua sedang melakukan latih tanding. Di sini dilihatkan bagaimana kepandaian Shinonome dalam mengambil jarak dalam pertarungan. Di sisi lain, Kapten Narumi sedikit mengejek Kikoru bahwa dia belum mencapai level yang layak Kapten Narumi hadapi sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa seluruh ketua regu di unit 1 memiliki kemampuan yang dapat menjadikan mereka sebagai seorang kapten di masa mendatang. Kapten Narumi juga memberikan tantangan kepada Kikoru untuk melampaui mereka semua sebelum dia menamatkan game yang sedang dia mainkan itu. Tiba-tiba Kapten Narumi ditendang dari belakang oleh wakilnya Hasegawa yang mengingatkannya untuk mulai bekerja. Di sini Kikoru malah tambah semangat dan meminta tambahan satu ronde lagi kepada ketua Shinonome. Ketua Shinonome yang juga ikutan bersemangat akhirnya meladeni Kikoru untuk berlatih lagi. Hasegawa mengingatkan kepada Kapten Narumi untuk memutuskan apa yang harus dilakukan kepada Hakaiju. Apakah mereka akan menjadikannya senjata atau tetap sebagai kekuatan tempur? Kini setelah Isao meninggal, Kapten Narumi lah yang harus memutuskannya. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba ada panggilan terdengar. Dilaporkan bahwa tubuh Kafka mengalami perubahan secara permanen. Ada beberapa bagian tubuh Kafka yang tidak kembali ke wujud manusia. Walaupun belum bisa disimpulkan secara pasti, tapi kedepannya kalau Kafka terus melakukan perubahan wujud, ada kemungkinan dia tidak akan bisa kembali menjadi manusia.
Beberapa waktu kemudian, di atap sebuah gedung terlihat Kafka yang merenungi nasibnya yang kemungkinan tidak bisa berubah menjadi manusia lagi. Tanpa disadari, ternyata ada Kapten Narumi yang duduk di sebelah Kafka. Dia ingin menyampaikan hasil rapat yang didapatkan kepada Kafka. Sepertinya pasukan pertahanan tidak bisa membiarkan Kafka tetap berada di sana. Mereka tidak bisa membiarkan orang dengan kondisi seperti Kafka untuk bertarung. Tapi tiba-tiba Kapten Narumi menarik kerah Kafka dan mengatakan seperti ini. Oleh karena itu, pinjamkanlah kekuatanmu, Kafka Hibino. Aku tidak peduli sekalipun nanti kau menjadi monster sepenuhnya. Jika itu terjadi, maka aku hanya perlu menghabisimu. Meski begitu, hal yang paling kuinginkan sekarang adalah menghabisi Gyukaiju walau harus menggunakan segala cara. Kau pasti juga merasakan hal yang sama, kan? Kekesalan yang kita rasakan ini hanya bisa dipahami kita berdua yang telah membiarkan monster itu pergi. Karena itu, aku tahu betul kalau kau tidak akan mundur di sini. Kafka pun membalasnya dengan mengatakan bahwa dia punya cita-cita. Dan Komandan Isao tetap bertekad pada keputusannya meski ditentang oleh semua orang, sehingga membuka jalan bagi cita-cita tersebut. Di sini Kafka terlihat dengan jelas bahwa dia siap menerima semua konsekuensinya. Di tempat lain, akhirnya kepala kaiju nomor 10 yang sedang ditahan di dalam sebuah tabung telah sadarkan diri. Hoshina memerintahkan Okonogi untuk mengorek informasi tentang Gyukaiju dan kaiju lainnya. Akan tetapi, kaiju nomor 10 hanya ingin berbicara dengan wakil Kapten Hoshina. Walaupun tinggal kepalanya saja, kaiju nomor 10 ini masih bisa mengeluarkan kekuatan sebesar 5,7. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Hoshina pun memutuskan untuk menemui kaiju nomor 10 sendirian. Sesampainya di sana, Hoshina langsung disambut dengan raungan keras dari kaiju nomor 10. Tidak gentar sedikit pun, Hoshina malah mengejek dan mengancam membelah kaiju nomor 10 menjadi 2 bagian. Mengetahui keberanian Hoshina, kaiju nomor 10 malah terlihat semakin ingin melahapnya. Tanpa banyak basa-basi, Hoshina langsung menunjukkan foto kaiju nomor 9 kepada kaiju nomor 10. Hoshina menginginkan kaiju nomor 10 untuk mengatakan semua hal yang dia ketahui tentang kaiju nomor 9. Dengan terang-terangan, kaiju nomor 10 bercerita bahwa dia ini merupakan ciptaan dari kaiju nomor 9. Semua orang di sana terlihat kaget mendengar informasi tersebut. Kaiju nomor 10 mau memberikan informasi yang lain jika Hoshina mau mengeluarkannya dari sana lalu bertarung dengannya. Akan tetapi menurut Hoshina hal itu mustahil karena dengan kondisi intinya sekarang mustahil bagi kaiju nomor 10 bisa beregenerasi secara layak hingga bisa bertarung. Ternyata kaiju nomor 10 sudah mengetahui hal tersebut. Yang sebenarnya dia inginkan adalah menyuruh Hoshina untuk menjadikannya senjata lalu menggunakannya. Dia menyuruh Hoshina untuk memberikan tubuh Hoshina kepadanya. Akan tetapi menurut Okonogi hal itu berbahaya karena mereka belum pernah mengubah monster yang memiliki kesadaran untuk menjadi senjata. Mereka tidak tahu dampak terhadap penggunanya. Sepertinya kaiju nomor 10 ini terlihat sangat menikmati pertarungannya melawan Hoshina. Walaupun Hoshina sudah berkata kalau dia sama sekali tidak menikmati pertarungannya, kaiju nomor 10 tidak percaya karena sebagai lawannya dia merasakan kalau Hoshina terlihat sangat menikmati pertarungan kemarin. Kaiju nomor 10 mengatakan bahwa Hoshina itu mirip dengannya. Selama bisa merasakan pertarungan yang membuat darah dan tubuh bergejolak, maka kaiju nomor 10 tidak peduli meski lawannya manusia ataupun kaiju.
Akhirnya Hoshina pun meminta waktu dan meninggalkan ruangan. Sesampainya di luar, ternyata Hoshina menahan rasa takutnya selama di dalam ruangan tadi. Dia heran kenapa kaiju nomor 10 ini suka sekali bertarung. Selain itu, dia juga sangat mendesaknya. Pokoknya Hoshina tidak mau menggunakan kaiju nomor 10 ini. Okonogi juga setuju karena mereka tidak tahu apa yang direncanakan kaiju nomor 10. Bisa saja dia malah mengambil alih tubuh Hoshina. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Hoshina merasa bahwa mereka tidak punya sumber informasi lain dan ini bukan saatnya untuk pilih-pilih. Akhirnya Hoshina memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Kapten Ashiro juga tidak terlihat keberatan dan memilih untuk bertaruh kepada keputusan Hoshina. Dia akan meminta markas pusat untuk mengubah kaiju nomor 10 menjadi sebuah senjata. Setelah kesepakatan dibuat, Hoshina menegaskan kepada kaiju nomor 10 bahwa dia tidak akan dimanfaatkan oleh kaiju nomor 10. Sebaliknya, dialah yang akan memanfaatkan kaiju nomor 10. Beberapa waktu kemudian di markas pusat, informasi telah menyebar bahwa Wakil Kapten Hoshina akan datang ke sana karena mempunyai informasi baru mengenai bencana yang disebutkan oleh Gyukaiju. Mereka juga menyinggung kalau Wakil Kapten Hoshina yang ke sana sepertinya akan kacau. Tidak hanya di lab, informasi tentang kedatangan Wakil Kapten Hoshina juga sampai di tempat latihan Kafka dan Kikoru. Di sana Wakil Kapten Hasegawa menjelaskan bahwa unit 1 dan unit 3 adalah unit yang sama-sama ditugaskan di Tokyo, sehingga keduanya sering dibandingkan satu sama lain. Akibatnya kedua unit ini jadi sering bertengkar seolah sedang berebut wilayah kekuasaan. Dengan kata lain, kedua unit ini bagaikan anjing dan kucing. Baru saja dibicarakan, benar saja Kapten Narumi dan beberapa pasukannya sudah terlihat menghadang unit 3 di tengah jalan. Pertengkaran pun terjadi. Dengan wajah marahnya, Kapten Narumi berkata, "Hei Hoshina, siapa yang memberimu izin untuk memasuki wilayahku, ha?" Hoshina membalas, wah, tak kusangka Kapten Narumi akan datang langsung untuk menyambut kami. Kami sudah mendapatkan izin dari markas pusat, yaitu pihak dengan wewenang di atas kapten. Jadi Anda tidak perlu khawatir soal itu. Kapten Narumi membalas lagi, tetap tidak boleh. Di pangkalan ini, orang dengan gaya rambut seperti kappa dan bermata sipit dilarang masuk. Dan kau termasuk ke dalam kedua kategori itu. Kocak banget ini pertengkaran mereka. Dengan santainya Wakil Kapten Hoshina membalas, "Loh, jangan-jangan Anda masih dendam ya? Apa Anda masih dendam karena aku berhasil memecahkan rekor Anda dalam latihan pembasmian divisi monster ukuran kecil?" Kapten Narumi pun tertusuk dengan kata-kata tersebut. Tidak berhenti begitu saja, Wakil Kapten Hoshina menambah, selain itu, urusan bulan lalu soal distrik Suginami juga belum beres. Tidak terima akan hal itu, Kapten Narumi menyuruh yang lain untuk mengatakan lebih lantang lagi rekor yang berhasil dipecahkan Hoshina hanya untuk divisi monster berukuran kecil. Semua rekor divisi lainnya masih dipegang oleh Kapten Narumi. Seolah tidak kehabisan fakta, Hoshina mengatakan bahwa rekor untuk divisi menembak jarak jauh masih dipegang oleh Kapten Ashiro. Untungnya pertengkaran mereka akhirnya dihentikan oleh Wakil Kapten Hasegawa. Dia menginformasikan bahwa persiapan rapat sudah selesai. Singkat cerita, akhirnya rapat khusus unit wilayah timur Jepang akhirnya dimulai. Semua petinggi terlihat di sana. Ada Kapten Narumi dan wakilnya Hasegawa dari unit 1,
ada Kapten Jura Igarashi dari unit 2, ada Kapten Ashiro dan wakilnya Hoshina dari unit 3, dan ada juga Kapten Jugo Ogata dari unit 4. Di sini para kapten malah terlihat saling ejek satu sama lain. Dengan sedikit menghela nafasnya, Komandan Keiji Itami akhirnya memulai rapat. Setelah gugurnya Komandan Isao, kini dia naik pangkat menggantikan posisi kepala komandan. Komandan Itami mempersilahkan Hoshina untuk menjelaskan informasi yang didapatkan oleh unit 3. Di sini Hoshina langsung menjelaskan bahwa bencana yang dimaksud Gyukaiju bukanlah hal yang bisa ditangani oleh unit 1 saja. Dia menjelaskan bahwa dia mendapatkan informasi tersebut dari Kaiju nomor 10. Hoshina menjelaskan bahwa Kaiju nomor 10 ini merupakan ciptaan dari Kaiju nomor 9. Semua orang terkejut mendengar informasi tersebut. Kaiju nomor 9 adalah monster baru dan pertama dalam sejarah yang memiliki tujuan sendiri. Selain itu, besar kemungkinan dia juga memiliki kemampuan untuk menciptakan monster lain yang sangat kuat. Yang lebih mengejutkannya lagi, Kaiju nomor 10 ternyata hanyalah sebuah prototipe. Monster dengan tingkat kekuatan 9,0 ternyata hanyalah sebuah prototipe. Sungguh sangat luar biasa. Hoshina lanjut menjelaskan bahwa saat ini pasukan pertahanan Jepang hanya sanggup menghadapi maksimal 5 kaiju bernomor di saat yang sama. Jika di antaranya terdapat kaiju tipe khusus dengan kekuatan di atas 9,5, maka jumlah itu bisa berkurang. Lantas bagaimana jika kaiju nomor 9 menciptakan kaiju-kaiju kuat yang jumlahnya jauh melampaui angka itu? Tanpa kerjasama yang melampaui batas antar unit, maka negeri ini akan musnah, ucap Hoshina kepada semua orang yang ada di sana. Chapter kali ini ditutup dengan panel yang memperlihatkan Kaiju nomor 9 yang duduk dengan wujud Komandan Isao sambil menunggu kelahiran kaiju-kaiju buatannya. Sepertinya dalam waktu dekat ini akan terjadi peperangan besar antara pasukan pertahanan Jepang melawan Gyukaiju beserta kaiju buatannya. Gimana nih menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya dari channel ini. Aku Cesar Syarif, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.